2번? Halo guys, kembali lagi di channel review film bagus. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita film Tale of Nine Tails episode 4. Di episode 4 kali ini, kita diperlihatkan Yohi sedang merawat Rang. Yon dan Shinju tahu sebenarnya Rang telah sadar. Hanya saja saat ini dia masih pura-pura masih pingsan. Begitu Yohi pergi, Yon dan Shinju lalu memainkan sebuah drama yang mana tujuannya untuk mengejek Rang. Hal itu membuat Rang kesal. Dia bangun dan menyuruh mereka berdua diam. Tepat saat itu, Yohi memasuki kamar. Dia gembira melihat akhirnya Rang telah sadar. Rang tidak mau berhutang budi terhadap Yohi. Dia lalu bertanya, bagaimana cara dia membalas kebaikan Yohi. Yohi yang merupakan gadis darah campuran manusia dan putri duyung ini belum pernah merasakan jatuh cinta. Dia berharap Rang bisa menjadi pasangan hidupnya. Dan tanpa malu, Yohi pun berkata, jika dia menginginkan bayi dari Rang. 7 aja cukup, ujar Yohi. Anak buah Rang mengabarkan kepada Yon jika mereka telah menemukan informasi mengenai pencuri bertopeng, di mana belakangan ini pria bertopeng itu melakukan perampokan terhadap para bangsawan pemilik tambang emas. Dari 7 bangsawan, saat ini 6 bangsawan telah dirampok. Tapi anehnya, semua uang, emas, barang berharga lainnya dibiarkan. Pria bertopeng hanya mengambil sebuah kotak perhiasan. Malam harinya, Yon dan Shinju mengunjungi sebuah rumah bangsawan. Diketahui jika rumah ini adalah satu-satunya yang belum dirampok oleh pria bertopeng. Tapi mereka tidak tahu jika rumah ini adalah milik Sunwoo. Shinju diam-diam menyelinap ke dalam rumah itu. Dan di sana dia mengambil sebuah kotak perhiasan. Tapi tiba-tiba Sunwoo datang sambil menodongkan pistol ke arah Shinju. Begitu melihat Sunwoo, Shinju pun kaget. Dia mengira jika wanita di depannya itu adalah kekasihnya yang bernama Kyuri. Shinju pun malah menggoda Sunwoo. Sementara itu, Sunwoo yang kebingungan melihat tingkah Shinju lalu melepaskan tembakan terhadap pria tersebut. Shinju pun paham jika wanita di depannya itu bukanlah Kyuri. Lalu dia segera kabur dari sana. Ketika tiba di luar, pria bertopeng yang tak lain adalah Muyong mengikutinya. Tapi Yon telah memperkirakan semuanya. Dia telah mempersiapkan jebakan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Muyong berhasil lolos dari kepungan Yon dan kawan-kawan. Dia memanfaatkan para penduduk untuk menyelamatkan diri. Para penduduk ini melakukannya dengan sukarela. Dikarenakan selama ini pria bertopeng itu telah membantu mereka yang kelaparan. Muyong yang berhasil kabur lalu membuka kotak perhiasan tersebut. Tapi dia hanya menemukan sebongkah batu di sana. Hal itu dikarenakan Yon telah menukarnya. Dan kotak perhiasan yang asli dibawa oleh Shinju. Mereka lalu membongkar isi kotak perhiasan tersebut dan di sana ditemukanlah sebuah penggaris emas, di mana penggaris emas ini adalah salah satu benda pusaka yang bisa digunakan untuk membangkitkan makhluk yang telah mati. Muyong kaget melihat Taluipa tiba-tiba mendatanginya. Taluipa tahu jika pria bertopeng yang selama ini yang dicari Yon adalah Muyong. Dia lalu berkata, apa tujuan pria itu kembali ke era ini? Muyong menjawab, ketika dia ingin membangkitkan kakaknya lagi, dia akan mengambil kembali semua yang telah diambil oleh Taluipa dan Yon. Taluipa yang mendengar pengakuan Muyong tetap bersikap santai. Dia menasehati pria tersebut
agar mengobati lukanya terlebih dahulu sebelum menjalankan rencananya itu. Yeon dan Shinju melihat Rang menyiapkan seekor kuda, karena Rang berencana akan mengajari Yohee berkuda. Yeon yang mengetahui rencana adiknya itu pun lalu kembali mengejek, yang membuat Rang sangat kesal. Rang kemudian menemui Yohee. Dalam hayalan Yohee, dia dan Rang akan menaiki kuda bersama sambil berpelukan. Tapi pada kenyataannya, Rang malah menyuruh Yohee menaiki kuda sendiri. Sementara dia hanya mengiringinya sambil berjalan. Ketika kembali ke penginapan, tanpa sengaja, Yeon dan Shinju menemukan bayi tergeletak di tangga. Sepertinya bayi itu sengaja dibuang oleh seseorang. Para pelayan penginapan tidak ada yang bersedia merawat bayi tersebut. Mereka takut Hongju akan marah jika dia mengetahuinya. Jadi, Yeon berencana mengembalikan bayi itu ke tempat semula. Tapi Shinju menolak. Dia berencana merawat bayi itu hingga orang tua si bayi ditemukan. Rang kaget begitu melihat tiba-tiba ada bayi di kamarnya. Dia lalu menyarankan untuk membunuh bayi itu. Tapi Yeon merasa jika tindakan tersebut sangatlah kejam. Mereka pun lalu memutuskan untuk membuang bayi itu tanpa sepengetahuan Shinju. Tapi tanpa diduga, bayi itu bisa kembali dengan sendirinya. Hongju mendapatkan laporan dari penduduk jika Yeon yang mereka kenal adalah seorang pecandu opium. Bahkan seluruh iblis daerah Busan mengetahui hal tersebut. Mereka juga mengatakan jika Yeon bahkan ingin membunuh istrinya hanya karena nama istrinya mirip dengan mantan kekasih Yeon. Saat ini diketahui Yeon menuju Manchuria. Hongju mulai berpikir jika ada sesuatu yang aneh. Dia kemudian berencana untuk menyelidikinya. Di penginapan, Yeon dan Rang dipusingkan dengan bayi yang selalu menangis, di mana pada kening bayi itu terdapat 7 tai lalat yang membentuk garis bintang biduk. Yeon lalu menyuruh Rang menidurkan bayi tersebut. Sementara itu, dia akan keluar sebentar untuk menenangkan pikirannya. Ketika kembali ke kamar, bayi itu telah tertidur. Tapi ternyata Rang menggunakan alkohol untuk membuat bayi tersebut tidur. Kemudian Shinju datang mengabarkan jika Hongju telah kembali dan dia ingin bertemu dengan Yeon. Shinju juga menyuruh Rang menyembunyikan bayi itu agar tidak diketahui oleh Hongju. Yeon menemui Hongju di kamarnya. Saat ini Hongju sedang membakar opium untuk mengetes Yeon. Tapi Yeon tidak menunjukkan reaksi apapun yang membuktikan jika Yeon di depannya itu bukanlah seorang pecandu opium. Hongju kembali menggoda Yeon dengan melepaskan pakaiannya, tapi Yeon justru menutupi tubuh wanita tersebut. Dia memberikan buah beri kepada Hongju, di mana dulunya Yeon pernah memberikan Hongju buah beri ketika dia dalam keadaan sedih. Hongju semakin yakin ada yang aneh. Dia lalu menyuruh pelayannya untuk mempersiapkan keberangkatan ke Manchuria. Orang tua Sunwo meresmikan pembukaan tambang emas mereka yang baru. Chun Dae-sung yang ada di sana lalu menceritakan sebuah rumor di mana setiap tambang emas dibuka, biasanya akan muncul laki-laki memakai topi bambu dan memakan wortel. Laki-laki itu dipercaya bisa menunjukkan titik lokasi emas berada. Awalnya ayah Sunwo tidak percaya, tapi tidak lama kemudian seorang pria tua dengan ciri-ciri yang disebutkan keluar dari dalam terowongan. Rang membawa bayi keluar agar tidak diketahui Hongju. Dia kemudian bertemu anak buah banditnya yang saat itu sedang main judi. Anak buahnya itu lalu mengajak Rang untuk bergabung. Tanpa diduga, ternyata bayi itu adalah bayi ajaib. Dia mengetahui di mana posisi Dadu berada, sehingga hari itu Rang dan anak buahnya pun menang banyak. Mereka pun lalu memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Bayi itu lalu diberi nama Miho. Di tempat lain, Jenderal Kato memerintahkan Chun Dae-sung
agar membuat laki-laki bertopi bambu itu mau bicara. Karena walaupun sudah dipaksa dan disiksa seperti apapun, laki-laki itu tetap diam. Dalam keadaan putus asa, Jun Dae-sung berkata jika dia akan menuruti apapun keinginan laki-laki itu, asalkan mau mengatakan posisi emas berada. Dan akhirnya pria topi bambu mengajukan persyaratan, di mana dia meminta seorang bayi dengan tanda 7 tahi lalat di keningnya. Mereka lalu memeriksa setiap bayi di rumah penduduk. Mereka juga menempelkan sebuah sayembara yang akan memberikan hadiah bagi siapapun yang menemukan bayi itu. Ketika Yeon dan yang lainnya jalan-jalan membawa Miho, para penduduk melihat jika Miho sama persis dengan ciri-ciri yang difoto, sehingga orang-orang pun mulai mengejar untuk mengambil bayi tersebut. Yeon berhasil kabur dari para penduduk, namun dia ditemukan oleh Jun Dae-sung dan anak buahnya karena sudah lelah berlari terus. Yeon pun melawan mereka semua, tapi tanpa disadari, Miho dibawa oleh truk pengangkut sampah. Shinju dengan baju compang-camping mendatangi sebuah butik. Di sana dia bertemu dengan Yohee dan berencana membeli baju baru. Shinju memilih sebuah kemeja bermotif bunga, lalu kemudian segera pergi. Karena tidak menemukan Miho, Yeon pulang ke penginapan dalam keadaan lesu. Tapi tiba-tiba bayi Miho telah berada di sana dengan sendirinya. Sunwo mendatangi butik milik orang tua Yohee. Dia sangat panik mengetahui kemeja bermotif bunga di sana telah hilang. Di kemeja itu tertulis kode rahasia yang apabila diketahui pihak Jepang, maka seluruh organisasi kemerdekaan Korea akan terancam. Kemudian Yohee datang memberitahukan jika kemeja yang mereka cari itu telah dibeli oleh Shinju. Sunwo segera mencari Shinju. Ketika dia bertemu pria tersebut, Sunwo meminta kemeja yang dipakai Shinju. Dia bersedia membayar berapapun yang diminta. Shinju menolak memberikan kemejanya dan berencana segera pergi dari sana. Tapi Sunwo menyadari jika Shinju adalah orang yang mencuri di rumahnya kemarin. Sementara itu, Hongju tiba di Manchuria. Di sana dia melihat Yeon yang lain yang saat ini tertidur dalam keadaan mabuk. Seorang mata-mata memberitahu Jun Dae-sung jika bayi yang mereka cari saat ini ada pada Yeon di sebuah penginapan. Besoknya, Jun Dae-sung dan anak buahnya mendatangi penginapan. Mereka mengancam akan membunuh para pelayan jika ia tidak menyerahkan bayi itu. Tapi Yeon dan Rang tidak takut sama sekali. Mereka berdua lalu menghajar Jun Dae-sung dan para anak buahnya itu. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Tale of Nine Tails episode 4. Buat kalian yang suka dengan alur cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys. Terima kasih sudah menonton dan nantikan episode selanjutnya. Aku admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you next video. 뭐야?